Halo, salam sehat kawan Diska. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini cukup panas sekali. Semoga panas-panas begini masih tetap standby ya melalui IG @promkes Kota Madiun. Selalu siap untuk menerima info-info sehat, informasi-informasi tentang kesehatan. Baik kawan Diska, saat ini kita akan kumpas tuntas nih, karena kebetulan di studio kawan Diska hari ini kita kehadiran tamu istimewa. Waduh, tamu istimewa kita pada hari ini beliau adalah PJ Krisis Kesehatan dan PJ TACS Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Pak Didi. Alhamdulillah, luar biasa. Aduh, sehat Pak Didi hari ini. Alhamdulillah. Baik kawan, hari ini kita coba obrolin ya. Sama-sama kita ketahui kawan bahwa Indonesia merupakan daerah rawan bencana, di mana bencana yang muncul itu bergantian, mulai adanya bencana alam, kemudian mungkin juga ada beberapa yang memang bukan alam seperti kejadian di tahun 2020 kemarin, yaitu bencana penyakit, yaitu COVID. Nah kawan, bagaimana terkait dengan penanggulangan masalah krisis kesehatan ini? Pak Didi, kalau kita obrolin terkait dengan bencana nih ya, kita kembali pada bencana. Apa sih sebenarnya bencana nih Pak Didi? Kalau kalau bicara bencana pasti akan takut semuanya. Sebenarnya gambarannya seperti apa Pak Didi? Terima kasih Bunda. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita ditanya tentang bencana, itu secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Ini lahir tanggal 26 Februari. 26 Februari. Ya, jadi bencana ini memang dibuat undang-undang setelah ada kejadian yang membuat pemerintah kita, khususnya di bagian Kementerian ekonomi, kesehatan, bahkan sampai ke pertahanan itu morat-marit. Oh, ada masalah. Iya. Jadi di akhir 2004 kita semua pasti tahu dan ingat ada musibah yang luar biasa 2004 di Aceh dengan gempa dan tsunami. Iya, tsunami. Oke. Itulah salah satu pemicu sehingga terlahirlah undang-undang kebencanaan ini. Disusul kemudian belum selesai dari Aceh, muncul gempa bumi di Yogyakarta. Betul. Di tahun 2006. Masya Allah. Jadi dengan adanya kejadian-kejadian bencana yang sangat besar baik fatalitas maupun dampaknya, maka sahabat-sahabat yang ada di Dewan maupun dari pelaku-pelaku kebencanaan itu menyusunlah undang-undang ini. Nah, maka lahirlah 26 Februari 2007 itu muncul undang-undang kebencanaan sebagai dasar untuk kegiatan kita sampai hari ini. Di sana dijelaskan bencana itu ada 3. Yang pertama adalah alam, kemudian non alam, dan sosial. Nah, untuk mensikapi bagaimana bencana itu setelah dibuat menjadi undang-undang, muncullah istilah Hari Kesiapsiagaan Bencana. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat yang ada di Kota Madiun khususnya maupun yang sedang mendengarkan informasi ini, sudah selayaknya kita menyiapkan diri dengan adanya ancaman itu, sehingga diharapkan setiap tanggal 26 Februari ya, itu setiap institusi atau lembaga bisa melaksanakan kegiatan evakuasi atau perencanaan bagaimana menyelamatkan diri sendiri. Nah, karena intinya dari kebencanaan itu adalah bagaimana kita selamat. Ya, pengamanan ya Pak. Betul. Dan selamatnya itu tidak boleh berharap kepada orang lain, tetapi harus kepada diri kita sendiri. Dan sekali lagi, harapan kami dengan adanya informasi ini, masing-masing pemirsa, masing-masing individu menyadari
kita wajib untuk mengetahui setiap ancaman yang ada, untuk mengantisipasi bagaimana ancaman itu kalau muncul sewaktu-waktu, kita tahu bagaimana mengantisipasinya. Jadi bencana itu sesuatu yang kepastian yang akan terjadi dan akan menimbulkan dampak. Nah, dampaknya ini bisa sakit, cacat, bahkan kematian, atau kerugian-kerugian ekonomi. Nah, kalau kita sudah bicara tentang bencana, kemudian ada 3 kriteria yang bencana muncul itu, Pak. Nah, untuk bentuk kesiapsiagaan itu sendiri, Pak, seperti apa? Tadi kan kita harus siap secara diri sendiri itu loh harus siap. Tapi kadang-kadang kita kan nggak tahu ya, Pak, ya kapan kita harus siap. Nah, bentuk kesiapsiagaan seperti apa nih, Pak Didi? Terima kasih. Jadi kita bisa membedakan antara kesiapsiagaan individu dan kesiapsiagaan yang berupa komunitas. Nah, misalnya kami sebagai PNS, berarti kalau individu saat kita berada di rumah, nah, komunitas saat kita menjalani jam kerja. Nah, itu harus kita bedakan. Karena ancaman yang ada di rumah dengan ancaman yang ada di tempat kerja itu berbeda. Bahkan ada satu lagi ancaman sementara kita menuju tempat tugas dan pulang ke rumah, itu juga berbeda lagi. Nah, jadi kita sebagai individu tadi maupun komunitas itu harus mau untuk menintrospeksi kira-kira ancaman yang ada pada diri kita itu apa saja, sehingga kita bisa menyiapkan diri secara teori, bahkan kalau perlu dengan prakteknya, sehingga kalau sewaktu-waktu itu muncul, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, begitu, Bunda. Berarti kesiapsiagaan diri sendiri ini harus ada istilahnya kayak edukasi gitu. Betul. Ya, Pak Didi? Ya, latihan. Iya, tergantung ancamannya. Jadi individu dan komunitas tadi yang menentukan. Contoh sekarang paling mudah, setiap hari kita berkendaraan, asumsi baik beda motor maupun mobil, kita menuju titik A menuju ke B, berapa kilometer kita tahu jaraknya, perlintasan kereta api ada berapa kita tahu, perempatan dengan lampu merah dan tidak ada lampu kita tahu. Semakin sering kita memperhatikan itu, maka semakin kita semakin waspada. Di setiap langkah kita berbeda antisipasi sewaktu di perempatan yang tidak ada palang pintunya dengan pertigaan yang ada lampu merahnya, beda pasti. Tapi kalau kita tidak memperhatikan itu, kita berangkat aja. Itu bedanya di situ. Berarti kewaspadaan diri jadi terhadap upaya penanggulangan bencana untuk individunya seperti itu ya, Pak Didi. Berarti kemana kita pergi, di mana kita akan melangkah, disitulah kita harus hafal atau hafal ya, Pak Didi. Memang harus kalau dalam bahasa Jawa niteni betul. Harus niteni. Kalau ini ada di sana, ini di sana, ini semuanya harus diginikan. Siap. Nah, kemudian yang berikutnya nih, Pak Didi, yang juga ingin kita tahu penyebab nih ya. Biasanya yang sering terjadi penyebab dari adanya masalah bencana itu apa saja, Pak? Siap. Jadi kita kembalikan dulu ke sumbernya. Karena di undang-undang sudah dikatakan ada 3 sumber utama. Alam, non-alam, sosial. Nah, berarti kita harus pilah-pilah dari masing-masing sumber bencana tadi. Contoh yang berhubungan dengan kesehatan, maka sebagian besar adalah non-alam karena penyakit. Jadi berarti kita sepakati penyakit apa yang bisa menimbulkan dampak KLB, kejadian luar biasa atau wabah. Nah, disitulah yang baru masuk kriteria krisis kesehatan dan atau bencana. Gitu. Nah, kalau kita sudah bicara tentang penyakit, kemudian terjadi peningkatan dan lain sebagainya, siapa saja nih, Pak Didi, yang harus atau mungkin yang terlibat di dalam upaya penanggulangan bencana baik krisis kesehatan maupun bencana secara alam tadi? Jadi sekali lagi, siapa yang terlibat adalah semua pihak atau multi stakeholder, itu pemangku kepentingan. Yang dalam hal ini sudah ada peraturannya masing-masing. Contoh, mohon maaf, kalau di kesehatan itu menggunakan peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2019 tentang krisis kesehatan. Itu untuk bidang kesehatan. Nah, demikian juga dengan pendidikan, itu ada peraturan Menteri Pendidikan yang berhubungan dengan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Berarti itu wilayahnya untuk pendidikan. Nah, kemudian kita bergerak ke perempuan dan anak itu P3A itu. Perlindungan anak dan itu juga mereka mempunyai
aturan sendiri yang di level pemerintah pusat yang sudah disampaikan ke kabupaten kota bahkan ke daerah. Dan yang terakhir mohon izin masalah klaster perlindungan dan pengungsian itu sudah ada di dinas sosial. Nah sekali lagi jadi masing-masing unit di OPD di Indonesia ini sebenarnya sudah diatur dalam peraturan Kepala BNPB nomor 173 tahun 2014 bahwa OPD di kabupaten kita katakan di Kota Madiun gitu. Iya, di Kota Madiun. Kendali utamanya ada di BPBD, penanggung jawab utama. Disupport oleh beberapa OPD yang ada di sekitarnya. Misalnya klaster kesehatan, berarti dinas kesehatan. Ada pencarian dan pertolongan, berarti dari Basarnas. Ada dari logistik dari BPBD sendiri. Kemudian kita bicara tentang perlindungan dan pengungsian, itu dari dinas sosial. Ada korban-korban yang sifatnya anak-anak yang mengalami bermasalah dalam pengajaran dan pendidikan, berarti Dignas. PU punya 3 sektor, ada infrastruktur, ada perumahan, ada SDA. Nah, kerusakan dan perbaikan apapun yang berhubungan dengan PU, nanti lembaga itu yang menjadi penanggung jawab. Sehingga muncullah pemerintahan dini di mana daerah Kota Madiun ini akan mengalami terdampak, itu harus menyiapkan dulu. Kira-kira ancamannya apa? Keperluannya apa? Kesiapsiagaannya apa? Itu harus disiapkan. Dikoordinasi oleh BPBD. OPD yang lain menyempurnakan, dan yang terakhir dari Dinas Pertanian untuk mengembalikan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak. Begitu. Jadi kalau boleh dibicarakan, ternyata ada beberapa dalam upaya penanggulangan bencana ini fase-fasenya seperti itu nih Pak Didik ya. Meskipun keterlibatan adalah dari semua OPD terkait tadi dengan komando BPBD. Nah, kalau boleh disampaikan pada kawan Diska nih Pak Didik, fase-fase tadi atau tahapan di dalam upaya penanggulangan baik krisisnya atau sudah masuk di situasi bencana seperti apa nih Pak Didik? Jadi fase-fase itu kita sebut dengan circle disaster, lingkaran kebencanaan. Itu dibagi menjadi 3. Fase yang paling panjang itu kita sebut prabencana. Sebelum bencana ini paling panjang. Kemudian fase yang terpendek itu saat bencana. Nah, kemudian fase yang agak periodenya panjang itu fase pasca bencana. Jadi apapun yang terjadi dengan kebencanaan, baik bersumber kepada alam, non alam, dan yang dari sosial, itu semuanya memiliki fase 3 itu. Jadi sekali lagi, apapun bencananya, kita harus mengoptimalkan kesiapsiagaan itu pada fase prabencana. Sehingga pada waktu nanti bencana itu terjadi, kita sudah tahu antisipasinya apa, kebutuhannya apa. Berarti penguatan prabencana ini sangat dipentingkan atau sangat dibutuhkan gitu Pak Didik? Penguatan tim maksudnya? Penguatan ini itu perubahan paradigma, Bu. Jadi kalau sebelum ada undang-undang kebencanaan, paradigma dulu kita itu bencana tolong, bencana bantu, bencana support dulu. Tapi sekarang paradigmanya bergeser, yang dari saat bencana menjadi pra. Kita siapkan dulu sebelum kejadian. Jadi paradigmanya ini yang berubah sekarang. Yang dulunya hanya action kalau ada bencana, sekarang kita action sebelum bencana itu muncul. Nah, alhamdulillah hari ini di Dinas Kesehatan kami punya tahapan itu. Kita namakan kesiapsiagaan dari krisis kesehatan dengan langkah pertama asistensi, langkah kedua dengan peta respon, langkah ketiga dengan rencana kontingensi bidang kesehatan, langkah keempat dengan tabletop exercise, dan yang terakhir kita sebut dengan gladi dan simulasi. Jadi langkah-langkah itulah yang mendefinisikan atau menjabarkan dari circle disaster tadi. Oh, begitu. Berarti kesiapsiagaan ini benar-benar harus diperkuat di dalam di daerah atau mungkin dalam tim sendiri itu Pak Didik. Siap. Statement kita diperkuat itu sudah ada kaji ilmiahnya. Jadi dari Hyundai, dari Jepang itu sudah diteliti kenapa kejadian yang besar dan masif kok terdampak atau yang meninggal sedikit. Nah, setelah diteliti dari yang hidup itu, kenapa kok kamu bisa hidup dan bisa selamat? Jawabannya itu 33% karena dia menolong dirinya sendiri.
bukan mengharapkan dari luar. Jadi dirinya sendiri bisa menolong, makanya dia selamat. Nah, angka selanjutnya adalah 29%. Itu dari orang-orang yang di lingkungan kita dalam suatu kegiatan komunitas tadi. Sekali lagi, bukan orang lain. Jadi setelah kita jumlahkan, hampir 90% orang-orang yang pada saat itu menjabat bencana di Jepang, itu selamatnya karena dirinya sendiri dan lingkungan di tempat dia bertugas. Hanya 2% itu selamat dari orang lain, itu hanya 2%. Seperti itu. Jadi apa ya, harus selain kesiapsiagaan di dalam tim krisis itu sendiri, ternyata kesiapsiagaan untuk diri sendiri itu sangat dibutuhkan. Benar, sangat dibutuhkan. Dan itu berarti dibutuhkan edukasi kan. Nah, ini edukasi ini bisa dilaksanakan satu kalau kita mengetahui ancamannya. Jadi di Jawa Timur itu sudah disediakan slot ada 14 ancaman. Wow. Tinggal pilih. Jawa Timur ini, Jawa Timur. Nah, kalau di Kota Madiun ya mungkin tidak sebanyak itu. Katakanlah kita ambil 8 atau 9. Jadi setiap penduduk Kota Madiun sudah sepantasnya dan sewajarnya tahu ada 8 atau 9 ancaman di depan beliau. Nah, sekarang tinggal menjelaskan ancaman yang paling besar itu apa, yang sedang itu apa, yang rendah itu apa. Tapi tetap ancaman yang seharusnya mereka tahu. Nah, di awal dari mana? Diri sendiri tadi. Seperti ini kan? Iya, edukasi seperti ini. Kalau kembali pada ancaman Pak Didi, agar kita tahu, kalau tadi Jawa Timur ada 14 nih ancaman, kalau Kota Madiun mungkin mau ambil berapa kan gitu, kalau sepertinya kayak ada penawaran. Nah, kalau kita boleh tahu cara menentukan, ini kok 14, ini kok bisa jadi 8, seperti apa nih Pak Didi? Jadi ada indeks resiko bencana Indonesia yang disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi kalau boleh dikatakan sebenarnya bukan memilih, tapi sudah given. Given. Kita sebut dengan IRBI. Jadi Indeks Resiko Bencana Indonesia itu diupdate setiap tahun. Dan itulah yang menjadi pedoman di setiap badan penanggulangan bencana daerah di kabupaten dan kota masing-masing untuk melakukan tindakan perencanaan preventif kalau kita. Baru kita memilih itu, maksudnya memilih itu dari ancaman yang ada. Yang paling penting itu mana? Karena ini hubungannya dengan satu pembiayaan anggaran, yang kedua dengan SDM, kemampuan SDM. Siapa yang mau menyampaikan ini kan terbatas. Daripada harus semua disampaikan dan semua ancaman, kan lebih bagus kita memprioritaskan yang kejadiannya mendapatkan frekuensinya tinggi dengan dampak yang tinggi kan gitu. Kita memilihnya di situ. Ya, jadi berarti kita itu masing-masing kabupaten kota di seluruh Indonesia dari Badan Penanggulangan Bencana itu sudah tahu ya Pak Didi bahwa ada tabel risiko dari masing-masing kabupaten kota. Nah, dari risiko inilah nanti yang akan bisa disampaikan edukasi kepada seluruh masyarakat dengan penataan grid seperti itu ya Pak. Di mana yang prioritas ancamannya melalui indeks risiko bencana di masing-masing daerah itu tadi. Nah, Pak Didi, kalau boleh tahu juga di dalam upaya penanggulangan bencana pasti baik kalau pra mungkin masih pada tahap edukasi ya Pak Didi ya, kesiapan individu, kesiapan tim dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara sudah ada bencananya, kejadiannya. Nah, support anggaran atau support untuk penanggulangannya ini seperti apa gambarannya Pak Didi? Jadi memang di aturan pemerintah pusat atau yang di daerah kita mengenal pembiayaan anggaran untuk kejadian bencana itu dua, yang disebut dengan BTT dan DSP. Kalau DSP itu dana siap pakai, kalau BTT pembiayaan tak terduga. Nah, artinya apa? Di setiap kabupaten kota bahkan provinsi itu sudah ada nomenklatur pembiayaan yang disiapkan untuk penanggulangan bencananya. Tergantung nanti kejadiannya. Karena BTT ini bisa dicairkan kalau misalnya wali kota Madiun ini menyatakan tanggap darurat. Baru uangnya bisa dicairkan. Selama wali tidak kota ada tidak menyatakan tanggap darurat, ya uang BTT ini tidak bisa dicairkan. Nah, setelah BTT di kabupaten atau kota ini ternyata tidak memenuhi dengan kebutuhan, maka bisa dilakukan sistem BTT yang lebih tinggi, yaitu dengan
provinsi. Gitu. Tapi biasanya ini terjadi kalau maaf kejadian bencananya lebih dari satu kabupaten atau kota. Contoh yang erupsi Semeru, Ya, itu kan erupsi. minimal 2 kota kan kabupaten kan, 2 atau 3 ya itu ya, betul. dan 1 Malang. Malangnya pun bisa ke kota juga. Iya, betul. Jadi setelah ada pertimbangan itu, maka Ibu Gubernur bisa menyatakan tanggap darurat mendukung bupati yang ada di Lumajang maupun di Malang, sehingga muncullah dukungan BTT kepada terdampak. Artinya sebenarnya untuk tanggap darurat maupun penanggulangan bencana ini sudah ada penganggaran tersendiri gitu ya, sudah dipersiapkan oleh pemerintah seperti itu ya Pak Dede. Karena paradigmanya sudah berubah kan, bukan pada saat bencana saja, tapi sebelum kejadian sudah menyiapkan diri. Itu buktinya. Oke. Nah, kalau kita bicara dengan bencana, kita kemarin sempat dengar adanya TACS, Traffic Accident Claim System. Nah, boleh enggak nih kita dapat bocorannya? TACS itu apa? Kemudian siapa pelaksananya atau apalah yang terima pemainnya gitu, gimana ya? Jadi begini Bunda, Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat semua yang di online. TACS itu produk dari, maaf, kerjasama Polda Jawa Timur dengan Jasara Harja di Jawa Timur awalnya. Nah, di sana itu dimungkinkan operasional pembiayaan pelayanan kesehatan akibat kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas. TACS, Traffic Accident Claim System. Jadi pembiayaan akibat dari kecelakaan lalu lintas. Selama ini, menurut Peraturan Keuangan Nomor 16 Tahun 2017 sudah diatur bahwa untuk awal kejadian kecelakaan lalu lintas, PT Jasara Harja yang bertanggung jawab awalnya. Oke. Sebagai first payer-nya, pembayaran pertama. Tapi jika dalam perjalanannya membutuhkan biaya yang lebih, maka bisa dialihkan kepada sumber-sumber pembiayaan yang selanjutnya. Misalnya kepada BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, apakah itu dari Asabri atau dari Taspen. Sesuai dengan ininya. Awalnya memang khusus untuk pembiayaan kecelakaan lalu lintas bersumber kepada Jasara Harja sebagai pembiayaan awal. Tapi dalam prosesnya kalau dibutuhkan bisa didukung oleh lembaga-lembaga pembiayaan lain dalam menyelesaikan kewajibannya di rumah sakit. Begitu. Jadi istilahnya kayak klaim asuransi gitu ya Pak Dede ya. Klaim asuransi kecelakaan seperti itu. Karena selama ini masyarakat itu tahu minimal karena dia baca di STNK. Ada potongan. Ada potongan uangnya kemana? Nah, kan sering bertanya seperti itu. Ada potongan di BPKB, ada potongan di STNK, ada di potongan di balik nama, ada di perpanjangan pun, semua itu sepertinya terpotong-potong itu. Ada uang yang dikumpulkan, terus kemana? Nah itulah yang menjadi kekuatan Jasara Harja untuk membiayai kecelakaan lalu lintas ini seperti dari hasil operasional kegiatan perpanjangan STNK, SIM, BPKB, balik nama. Nah, kalau ternyata bisa ada klaim, kemudian ini kehubungannya dengan kecelakaan, apakah kecelakaan ini juga merupakan bagian salah satu dari bencana nih Pak Dede? Jadi begini Bunda, Bapak Ibu sama hormati, kadang-kadang kita memang sering tidak sadar bahwa kecelakaan yang massal itu menjadi bencana karena membutuhkan penanganan yang bertubi-tubi. Jadi contoh yang kemarin terjadi, maaf ya, kecelakaan bis pariwisata dari Jogja pulang ke Surabaya, kecelakaan di Mojokerto itu di tol itu jam 6:30 pagi. Itu hanya satu bis yang kecelakaan tunggal dia sendiri gitu. Kecelakaan tunggal tapi yang dibawa itu puluhan. Betul. Bahkan setelah dihitung, maaf, yang meninggal sampai banyak 16. juga. Akhirnya yang terlibat kejadiannya di kota Mojokerto, di tol Mojokerto, yang terlibat ada kota Surabaya karena yang punya warga, karena kabupaten dan kota Mojokerto di tempat lakanya. Setelah disebar di ruang IGD, rumah sakitnya kurang, harus masuk Gresik dan Sidoarjo.
Oh, jadi satu melibatkan. kali kecelakaan itu ternyata melibatkan 5 kabupaten kota. Baik itu sumber daya tenaganya, petugas kesehatannya, maupun vaskesnya, baik ambulan yang bergerak maupun rumah sakit yang menerima. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, bisa dikategorikan sebagai bencana. Begitu. Karena dampaknya banyak ya, luas, melibatkan banyak kabupaten, juga melibatkan banyak fasilitas nih ya, yang harus. Pertanyaannya, siapa yang bayarin? Siapa itu kan menjadi pertanyaan yang membingungkan, karena kecelakaan tunggal ini. Nah, kami sendiri sebagai pengelola pun jadi, ya Allah, kalau tunggal siapa yang bayar? Karena di undang-undang kecelakaan tunggal tidak tercover. Tapi setelah didefinisikan, kalau bis itu digunakan secara umum dan membayar asuransi seperti trayek dalam kegiatan sehari-hari berhubungan, maka dia tercover. Setelah di cross check sama teman-teman jasa raja, PO-nya ternyata bagus, pemberian ada preminya wisata, sehingga walaupun dia kecelakaan tunggal, tetapi secara jaminan kesehatannya semua pasien yang dilayani di 5 kabupaten kota dan beberapa rumah sakit itu terbayar. Oke, jadi ternyata kalau melibatkan banyak orang, banyak kelompok ataukah fasilitas lah paling tidak, itu sudah bisa dikatakan sebagai bencana. Sehingga di dalam pembiayaan bisa diatur melalui aturan kebencanaan seperti itu ya Pak Dede ya. Nah, sekali lagi itu sudah kejadian. Nah, kewajiban kita bagaimana paradigmanya menyiapkan sebelum. Jadi seperti di Kota Madiun ini, mohon maaf, ada 8 rumah sakit, ada 6 puskesmas, sekian klinik. Itu kalau boleh ya kita siapkan itu untuk membackup itu sampai ke urusan pembiayaannya. Jangan sampai nanti hanya capek dan lelah, tidak jelas ini. Pas dibayar terima kasih dan kalian bawa dengan. Iya, oke. Nah, untuk menuju ke sana nih Pak Didi, untuk kesiapan ini siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah dari dinas kesehatan kah, atau mungkin multi sektor? Untuk kejadian yang mana? Untuk yang penyiapan pra. Jadi kan harus siap kan tadi, selain individu siap, itu sistemnya juga harus siap. Betul. Sebelum pra. Tadi Pak Didi menyampaikan kalau ternyata rumah sakit juga harus siap. Betul. Nah, ini siapa yang harus mengkoordinir seperti ini? Ya, sekali lagi, bagaimanapun juga negara kan harus hadir. Nah, kata-kata negara ini yang paling tinggi di Kota Madiun ya wali kota, pemerintah kota, nah, melalui jaringan OPD dan infrastrukturnya, itu yang mengupayakan fungsi institusinya bekerja masing-masing. Jadi yang paling penting di sini kalau menurut kami, bagaimana kita menciptakan skenario. Jadi bagaimana ancaman yang sudah disiapkan sama pemerintah tadi 14 kemudian dikurangi karena ada IRB tadi, itu masing-masing ada skenario. Itu yang disebut dengan rencana kontingensi. Jadi kami di pemerintahan Kota Madiun mendesain, membuat suatu kegiatan yang akan terjadi. Nah, itu komandannya epok-epoknya gitu ya Pak Didi. Oke. Dengan dasar yang real, sangat ilmiah. Maaf ya, Kota Madiun ancaman tsunami, kalau itu ya terlalu berlebihan. Kan karena jauhnya di selatan Jawa sana, orang kotanya aja 40 kilo, apalagi ke Madiun. Masa sampai sini sih? Mungkin dampak gempanya iya, goyangannya itu iya, karena besar 7,8. Tapi kalau tsunami-nya kan enggak sampai Madiun lah. Gitu. Jadi kita pilih dan kita pilah apa yang mungkin dan apa yang tidak. Sekali lagi, kita hanya memprediksi potensi yang muncul dari pelaksanaan operasional sampai pembiayaannya. Harus kita siapkan. Oke. Jadi kawan Diska, kalau kita ngobrolin terkait dengan krisis kesehatan atau krisis bencana, ternyata asik juga nih. Ternyata harus kita persiapkan mulai dari awal, karena mindset atau mindset ya, ini sudah bergeser, paradigma itu sudah bergeser. Kalau kemarin harus siap-siap mulai dari penanggulangan sampai dengan pasca, sekarang kita harus siapnya itu di depan, seperti itu ya Pak Didi ya, pra bencana. Nah,
Pak Didi, terakhir kami ingin dapat apa ya, himbauan atau apa yang bisa kami inikan untuk masyarakat Kota Madiun, terutama kawan Diska, teman-teman kita untuk mempersiapkan IRBI tadi, karena diprediksi di Kota Madiun mungkin ada sekitar 7 sampai 8 ancaman. Betul. Nah, bagaimana kita bersikap menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Jadi sekali lagi tidak ada upaya yang sia-sia, itu tidak ada. Jadi kalau kita itu ingin selamat, ya tingkatkan kapasitas kita. Karena dalam rumus matematikanya itu hazard sama dengan risk sama dengan hazard dikalikan vulnerability, kerentanan dibagi kapasitas. Artinya apa? Resiko bencana itu hasil kali dari kerentanan dan ancaman. Yang bisa mengurangi itu hanya satu, kapasitas, C itu. Makanya kita mati-matian mungkin untuk meningkatkan kapasitas kita. Nah, cuma catatannya, yang kita tingkatkan itu seharusnya sesuai dengan ancamannya. Oke, sesuai dengan kita jangan terlalu jauh melihat ancaman yang 14, 9, 7. Ancaman sehari-hari saja, Bunda, yang kita lalui, itu kita terapkan. Insya Allah kita sudah mulai membiasakan diri dengan paradigma yang berubah tadi. Contoh, mohon maaf, kalau kita berkendaraan sepeda motor, ya jangan hanya SIM sama STNK yang dibawa, tidak bensinnya kosong atau banyak kempes, tapi yang namanya helm itu ya digunakan dengan standar SNI, kan begitu? Betul. Karena yang sifatnya sederhana dari individu ini dilaksanakan, maka akan mempengaruhi influencer kepada yang lain. Contoh sederhana, maaf, buanglah sampah pada tempatnya. Itu kan kata-kata slogan yang betul. Padahal kalau kita melihat dampaknya, memang betul yang membuat masalah sumpeknya pembuangan dari nasa itu ya sampah itu kan. Jadi sekali lagi terima kasih, kita diberi kesempatan untuk silaturahmi. Semoga apa yang menjadi peringatan dini kita ini ada dua saja. Selamat diawali dari diri sendiri. Kan begitu. Yang kedua, tingkatkan kapasitas dalam meningkatkan keselamatan itu. Oke. Baik, kawan Diska, ternyata ada dua hal yang cukup perlu kita perhatikan. Jadi keselamatan diri sendiri serta peningkatan kapasitas. Karena bencana yang terjadi itu juga diawali dari diri kita sendiri. Seperti itu ya Pak Didi. Sehingga kita yang mendatangi bencana. Iya, betul. Karena kan harusnya seperti contoh yang disampaikan Pak Didi, bahwa kita memang harus tahu perannya itu di situ. Kita harus waspadanya di situ. Sudah tahu pakai motor tapi nggak pakai helm, kan kita sudah mendatangkan sengaja kan. Seperti itu kawan Diska. Jadi kita siapkan bagaimana kita menanggapi ancaman IRBI yang sudah ada di setiap kabupaten kota, terutama di Kota Madiun. Nanti kita sama-sama next ke depan kita akan sampaikan berapa ancaman yang mungkin muncul di Kota Madiun. Seperti itu ya Pak Didi, kita ketemu yang akan datang. Nah, terkait dengan itu kawan, mari kita sama-sama coba tetap siap siaga untuk diri kita sendiri. Kemudian jangan lupa kita juga tetap perhatian dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga, komunikasikan setiap permasalahan yang terjadi dengan lintas sektor yang terkait. Seperti itu. Baik Pak Didi, terima kasih sudah hadir di kawan Diska. Dan kawan, tetap semangat, jangan lupa selalu Promkes Kota Madiun di follow ya, dan juga YouTube-nya kawan Diska, di subscribe loh ya. Oke. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.